Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang percabangan dan perulangan, sekarang kita belajar encapsulation di pemrograman berorientasi objek. Sebelumnya, saya mau membahas sedikit di modul di bab 3. Di situ kan ada konsep dasar pemrograman berorientasi objek. Jadi, sebenarnya gini, ada perbedaan PBO dan terstruktur. Perbedaan pemrograman berbasis objek dengan pemrograman terstruktur. Apa sih pemrograman terstruktur itu? Misalnya ketika kalian di semester 1 belajar dasar pemrograman komputer. Nah, DPK itu merupakan salah satu contoh pemrograman terstruktur. Nah, di sini perbedaannya, kalau PBO, semua data dan fungsi dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Sedangkan pada pemrograman terstruktur, program dibagi menjadi beberapa submodul atau fungsi dan tidak memiliki kelas maupun objek. Kalau masih ingat kan, kalau di bahasa C, kalau di DPK itu kan include stdio.h, void main, langsung kan printf apa, nggak perlu kita bikin kelas-kelas lagi. Nah, kalau di PBO, perbedaannya yang kedua ada cocok untuk membuat program yang memiliki line lebih dari 100 atau dikatakan rumit lah. Jadi kalau misalkan dia codingannya rumit, line-nya lebih dari 100 atau kompleks, dia lebih cocok menggunakan pemrograman berbasis atau berorientasi objek. Kalau di terstruktur, dia lebih cocok untuk membuat program yang simple, yang sederhana saja. Nah, selanjutnya di PBO, pengelompokan kode dengan data yang mana setiap objek berfungsi secara independen sehingga untuk setiap perubahan kode tidak tergantung pada kode yang lain atau modular. Sedangkan pada pemrograman terstruktur terdiri dari pemecahan masalah yang besar menjadi masalah yang lebih kecil dan seterusnya. Nah, kalau di PBO ada konsep OOP namanya, konsep Object Oriented Programming. Ada 3, ada enkapsulasi, inheritance atau turunan, dan polimorfisme. Sedangkan pada pemrograman terstruktur ada 3 struktur dasarnya, struktur berurutan, seleksi, dan perulangan. Nah, di PBO juga ada konsep pemrograman berorientasi objek yaitu UML. Nah, sebenarnya harusnya kita belajar UML dulu sebelum kita masuk ke PBO. Namun, di elektro ini UML-nya ada di semester depan. Jadi, bareng dengan PBO 2, nggak masalah. Nanti semester depan kita belajar UML. Sedangkan pada pemrograman terstruktur, konsep pemrogramannya yaitu DFD dan IRD. Sebenarnya sama sih, nanti kita juga belajar DFD dan IRD di UML. Jadi sebenarnya satu kesatuan. Nah, bahasa pemrograman yang mendukung OOP adalah Java, C#, kemudian PHP, Pascal, kemudian dan VBNet dan sebagainya. Kalau pemrograman terstruktur ada Pascal juga, kemudian bahasa C, DLP, dan Borland C. Nah, di sini kan saya tadi bilang bahwa sebelum kita mulai materi kali ini, saya ingin membuka sedikit tentang yang ada di modul. Nah, tadi saya sudah bacakan beberapa penjelasan singkat antara perbedaan PBO dengan pemrograman terstruktur. Nah, di sini yang saya blok, konsep OOP kan ada 3, ada enkapsulasi, inheritance, dan polimorfisme. Kali ini kita belajar enkapsulasi terlebih dahulu atau pembungkusan. Nah, di sini kita belajar encapsulation terlebih dahulu. Oke. Subtopik yang akan kita bahas kali ini ada 4. Ada kelas, objek, method, dan package. Oke, hari ini kita belajar 4, kelas, objek, method, dan package. Konsep PBO, pemrograman berorientasi objek merupakan teknik membuat suatu program berdasarkan objek. Sudah jelas ya. Berarti kita harus membuat sesuatu program berdasarkan suatu objek. Apa sih objek itu? Contohnya objek itu ada manusia, misalnya meja, kursi, jam dinding, gitu.
Nah, objek sendiri merupakan suatu bentuk atau model yang tergantung dari cara pandang objek yang dimaksud. Misalnya, meja, kursi, jam dinding ini berada dalam ruangan, berada dalam objek ruangan. Ruang A, ruang B, dan ruang C berada dalam objek rumah. Berarti ada objek di dalam objek. Oke, tadi kan ulang ya. Contohnya objek ada manusia, meja, kursi, jam dinding. Nah, kemudian meja, kursi, dan jam dinding ini berada dalam suatu objek ruangan. Nah, ruangan ada ruangan lagi, ruangan A, B, dan C. Berada dalam objek rumah. Berarti ada objek di dalam objek. Nah, pada setiap objek, dia memiliki atribut atau state dan metode atau behavior. Nah, atribut sendiri merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan karakteristik objek seperti tipe, warna, atributnya. Mobil apa? Misalkan, tipenya SUV misalnya ya. Warnanya apa? Hitam. Itu adalah atribut. Kemudian kalau metode adalah fungsi atau segala sesuatu yang dapat dilakukan objek. Seperti melindungi dari panas, hujan gitu ya. Misalkan mobil metodenya apa ya? Oh, dia bisa jalan, bisa mundur, bisa melindungi kita dari panas, dari hujan. Nah, itu adalah metode, sifatnya lah seperti itu. Nah, tadi kan saya sudah bilang ya bahwa misalkan ada manusia, ada jam dinding, ada meja, ada kursi, itu adalah objek. Objek di dalam rumah. Objek di dalam ruangan. Ruangan juga ada ruangan A, ruangan B, ruangan C, itu berada di objek rumah. Berarti ada objek di dalam objek. Nah, ruangan dan rumah ini yang dinamakan kelas. Oke, sekarang kelas itu apa sih? Kelas adalah prototipe yang mendefinisikan variabel-variabel dan metode-metode secara umum. Berarti di dalamnya kelas ini ada variabel, ada metode, ada objek, seperti itu. Kumpulan dari variabel, metode, dan objek. Objek sendiri merupakan instansiasi dari kelas. Nah, contohnya kayak gini nih. Misalkan ada segitiga. Segitiga ini rumahnya. Berarti segitiga ini kelas. Di dalamnya segitiga ada 1, 2, 3, 4. Ada segi 4. Kemudian ada lingkaran. Ada persegi panjang. Dengan metode atau fungsi yang berbeda-beda. Kan beda-beda lingkaran. Kan beda bentuknya juga. Kemudian segi 4 yang atasnya gede itu kan beda juga. Kemudian persegi panjang. Memiliki bentuk dan sifat yang berbeda. Itu dikatakan objek. Jadi objek berada di dalam kelas. Nah, objek yang mengandung variabel dan metode dapat ditentukan hak aksesnya kemudian dibungkus dalam bagian yang terlindungi yang dinamakan encapsulation. Nah, sekarang kita belajar konsep dari kelas dan objek. Deklarasi objek, objek diciptakan melalui new. Kalau masih ingat ketika kita membuat kelas pada BBO atau pada NetBeans, itu kan kelas, nama kelasnya apa. Misalkan kelas rumah, berarti kan disimpan dengan rumah.java. Kemudian kurung buka, definisi kelas. Nah, contohnya seperti ini. Public kelas coba. Nah, public kelas coba di sini adalah nama kelas yang disimpan sama dengan ketika kita nyimpan program. Maksudnya gini, public kelas coba, berarti nanti yang kita simpan adalah coba.java. Public kelas coba ya. Nah, kemudian di dalam public kelas coba, kurung buka, ada public static void main, standar aja, berarti dia fungsi main. Kemudian dia ada kelas lagi, kelas mobil, ada kelas mobilku, new mobil. Oke, kita langsung coba aja kalau misalkan bingung ya. Kita buka NetBeans-nya. Oke, jangan lupa. Misalkan saya mau bikin di sini aja, nggak apa-apa. Aku bikin lagi, oke nggak apa-apa deh. New project. Oke, enkapsulasi. Oke. Oke, sekarang saya mau buat
Misalkan materi 1. Oke. Nah, di dalam tadi kan ada, oke saya kecilkan terlebih dahulu. Nah, kayak gini. Oke, kelihatan ya, semoga kelihatan. Nah, di dalam package ini, kita akan membuat kelas coba ini ya, kelas coba. Klik kanan, kelas coba, enter. Oke, public kelas coba. Coba ini adalah sama dengan yang kita simpan, coba.java. Di dalamnya kelas coba ada public static void main. Ups. Oke. Nah, pada kelas coba terdapat kelas. Ingat, misalkan kelas mobil. Kelas tadi apa? Di dalamnya kelas ada objek, ada atribut. Atributnya apa? String warna, integer, tahun, produksi misalnya. Jadi beda ya, harus berbeda dengan nama yang disimpan. Ketika di sini coba, di sini nggak boleh coba juga. Sorry. Coba. Nggak bisa, error, bingung dia. Jadi ketika kita mau bikin kelas mobil, kita bikin kelas mobil. Nah, tadi kalau masih ingat, di dalamnya kelas mobil ada atribut dan metode. Ada objek. Ada objek apa? Ada warna dan tahun produksi. Oke, kalau sudah, sekarang kita mengisi variabel. Kita kan belum tahu nih, warnanya apa ya, tahun produksinya tahun berapa ya. Sekarang kita isi. Mengisi variabel instan. Nah, sebelum mengisi variabel instan, kita harus mendeklarasikan objeknya. Cara mendeklarasikan objek, nama kelas di line 12 ini, bukan nama ini ya, bukan nama public kelas cobanya, tapi nama kelas sama ketika M-nya besar harus M-nya besar, ketika di sini kecil berarti harus kecil. Kemudian objeknya apa? Misalkan A. Ini kalau ini terserah. Mau A, mau mobilku, mau nama kalian, boleh. Saya pakai aja. Jadi ini adalah nama kelasnya. Nama kelasnya. A ini adalah objeknya. Kemudian new. Nah, kalau masih ingat di sini, mendeklarasikan objek diciptakan melalui new. Nah, di sini mobil sesuai kelas, A, objeknya apa? New, mobil, kontrol spasi. Nanti akan keluar otomatis. Nah, seperti ini. Mobil, kurung buka, kurung tutup. Nah, sekarang kita sudah mendeklarasikan objek. Langkah selanjutnya, kita akan mengisi variabel instan. Cara ngisinya gimana? Dipanggil objeknya. Objeknya apa? A. A ini sebenarnya mewakili si kelas mobil. A dot. Akan muncul. Lah, warna. Sama dengan, karena string dia harus petik 2, misalkan hitam. Yang kedua adalah kita sudah ngisi warnanya, sekarang kita mau ngisi tahun produksinya. Objeknya dipanggil lagi A dot tahun produksi sama dengan misalkan 2010. Nah, kita sudah ngisi, sekarang kita mau nampilin. Kan ini belum ditampilkan, sekarang kita mau menampilkan. Misalkan ini menampilkan isi variabel. Cara menampilkan sama aja, sistem out.println, warna mobil saya, titik 2 plus, cara manggilnya di sini, objeknya A dot, kalau biasa kalau nggak pakai kelas kan langsung aja ya, langsung variabelnya yang dipakai, yang dipanggil. Misalkan plus warna gitu. Karena ini objek, yang dipanggil harus objeknya juga. Karena ini kelas ya, sorry. Yang dipanggil harus objeknya. Berarti A dot, dot apa? Dot warna. Kalau sudah, warna sudah diambil, sudah ditampilkan. Sekarang tahun produksinya apa? Plus A dot tahun produksi. Oke, sekarang kita coba run file. Nah, seperti ini ya. Jadi sebenarnya gini, kalau cara berpikirnya program kan taunya dia hanya di dalam
public static void main, berurutan dari atas ke bawah. Program kan berjalannya di dalam public static void main. Jadi gini, mobil A sama dengan new mobil. Oh, berarti ada kelas mobil. Di mana kelas mobil nih? Yang saya blok kuning. Oke, objeknya apa? Kita tulis A misalnya. Kemudian deklarasi objeknya pakai new. Jangan lupa ya, selalu new. New mobil. Kenapa mobil? Karena kelasnya mobil. Kurung buka, kurung tutup, titik, koma. Setelah dideklarasikan, sekarang kita mengisi variabelnya. Cara ngisinya, objeknya, misalkan A dot warna, nih ya. Nah ini A dot warna sama dengan apa? Misalkan hitam. Yang kedua A dot tahun produksi sama dengan 2010. Setelah diisi baru kita tampilkan. Cara menampilkannya simple aja, sistem out.println, warna mobil saya titik 2. Nah, cara manggilnya di sini, objeknya lagi A dot warna, A dot tahun produksi. Makanya outputnya, saran lagi saja. Nah, outputnya warna mobil saya hitam, tahun produksinya 2010. Mungkin sebenarnya kalau seperti ini belum kelihatan apa sih fungsinya, sama aja, mendingan cara yang sederhana. Nanti ketika kita mencoba dengan codingan yang lebih kompleks, pemrograman PBO, apalagi PBO ya yang lebih kompleks akan berasa di sini karena gampang banget, nanti tinggal manggil doang gitu. Oke, sudah kelas dan objek. Sekarang kita ke kata kunci this. This di sini adalah digunakan pada pembuatan kelas yang menyatakan objek sekarang. Contohnya, oke, kita bikin baru. Sekarang namanya apa nih? Namanya lingkup variabel. Kelas lingkup variabel. Oke. Nah, misalkan kita mau bikin ya kelas lingkup. Di dalamnya kelas lingkup ada apa? Ada variabel instan. Apa variabelnya? String warna sama dengan merah. Lah, langsung ada isinya. String warna sama dengan merah. Kalau this ya, langsung ada isinya. Nah, baru di sini bikin metodenya, metodnya. Nah, cara bikin metode selalu pakai void. Void apa? Misalkan info lingkup. Tadi kan kelas lingkup. Mau bikin metodenya si lingkup. Saya pakai nama info lingkup. Cara membuat metode selalu pakai void. Void berarti metode. Ingat, void berarti metode. Void info lingkup, kurung buka, kurung tutup, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Oke. String warna sama dengan biru. Oke. Nah, kenapa nggak mau? Kenapa aku nggak mau? Saya baru sadar juga ini. Kita sudah bikin kelas lingkup. Kita mau membuat metode dari lingkup. Berarti dia harus di dalamnya si kelas lingkup. Nah, di dalam kurung kurawal bukanya si lingkup. Gitu ya. Jadi jangan di luarnya si kelas lingkup. Nah, saya rapikan dulu. Oke. String warna biru. Kemudian warna pada metode plus warna. Sistem.appendant. Bentar, biasanya saya jelaskan. Warna pada kelas plus this dot warna. Cara manggilnya sama.
Berarti segedein dulu. Berarti kelasnya apa? Kelasnya lingkup. Objeknya misalkan AB. New lingkup. Kurung tutup, titik koma. Kemudian AB dot. Nah, bedanya di sini ketika kita sudah memberikan metode pada kelas lingkup, berarti kita tinggal panggil aja dong metodenya. Cara panggilnya AB objeknya dot info lingkup. Sekarang kita coba run. Nah, seperti ini. Jadi, bedanya seperti ini. Kalau dia menggunakan this kan tadi dia mendeklarasikan objek sekarang. Contohnya, ingat, kalau di PBO, dia hanya akan menampilkan output yang ada di dalam void main. Berarti kita logikanya bukan dari atas ke bawah program itu belajar, tapi dari sini dulu. Lingkup. Lingkup itu apa? Oh, berarti kelas. Lingkup AB sama dengan new lingkup. Lingkup, oh ada kelas namanya lingkup. Oke, lingkup. AB itu apa? Objeknya. Objeknya si lingkup namanya AB sama dengan new lingkup. Oh, berarti dia mendeklarasikan objek si lingkup. Kurung buka, kurung tutup. Sekarang dipanggil AB, objeknya lingkup, dot info lingkup. Oh, berarti dia punya metode namanya info lingkup. Kita cari ke atas. Kelas lingkup, kurung buka, kurung tutup. Kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Di dalam kelas lingkup ada variabel instan, string warna sama dengan merah. Nah, di dalam kelas lingkup dia ada metode. Metodenya lingkup, misalkan saya kasih nama info lingkup. Untuk membuat untuk membuat metode dia harus menggunakan void, selalu menggunakan void. Berarti ketika ada void berarti ada metode. Untuk membuat metode dia harus di dalamnya lingkup, jangan di luarnya. Kayak gini. Dia akan error. Nah, jadi dia harus di dalamnya lingkup, di dalamnya kurung kurawal, buka kurung kurawal, tutup. Oke, di dalamnya si metode ini dia juga mendeklarasikan variabel string warna sama dengan biru. Oke, sistem out.print warna pada metode plus warna. Langsung kan dipanggil. Kalau warna pada kelas this.warna. Bedanya ya. Jadi bedanya di sini. Kemudian untuk memanggilnya juga tinggal dipanggil metodenya aja. Nah, gitu. Lebih gampang kan, lebih simpel lagi lah kasarnya kayak gitu.